Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danuno Prismanto, kelas 34 Manajemen. Saya mau menjelaskan tentang konsep lembaga keuangan dan cakupan pengertian dan dasar hukum lembaga keuangan di Indonesia. Pengertian dan dasar hukum lembaga keuangan seperti kita ketahui bersama bahwa modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis. Lembaga keuangan sebagai sumber pemodalan menjadi sangat penting. Secara umum, fungsi utama lembaga keuangan adalah intermediasi finansial dan penyediaan finansial, yaitu menjembatani kebutuhan dana antara unit ekonomi surplus spending unit dan unit ekonomi defisit spending unit. Dalam hal ini, lembaga keuangan meminjam uang dari unit ekonomi surplus, kemudian meminjamkan uang tersebut kepada unit ekonomi defisit. Di Indonesia, lembaga keuangan dibeda menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga keuangan lainnya. Fungsi peran lembaga keuangan di Indonesia itu ada beberapa. Fungsinya melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan uang dalam instrumen kredit. B. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. C. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Bentuk jenis lembaga keuangan di Indonesia. Jenis-jenis lembaga keuangan di Indonesia yaitu ada: 1. Lembaga keuangan bank menurut jenisnya bank umum dan bank perkreditan rakyat. 2. Lembaga keuangan bukan menurut jenis terdiri dari beberapa jenis perusahaan asuransi, dana pensiun, dana perusahaan, dana pegadaian, pasar modal. Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sejarah dan perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Sejarah perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Bila ditelusuri sejarah dikenalnya perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan di masa dahulu, penukaran uang dilakukan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau dengan money changer. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang sekarang di kegiatan simpanan pinjam. Kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat oleh perbankan dipinjam kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada lagi pengertian lain, yaitu sumber dana bank. Sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan sumber atau dari mana asal dana yang dimiliki dan dikelola oleh suatu bank. Secara umum, sumber-sumber dana bank adalah sebagai berikut: dana dari bank itu sendiri, dana milik bank. Manajemen sumber dana bank.
Manajemen sumber dana bank yaitu ada beberapa seperti dana yang berasal dari modal sendiri. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dalam neraca bank, dana tersebut tercatat dalam pos modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasif. Dana sendiri terdiri dari beberapa pos, yaitu modal disetor. Modal disetor yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Cadangan yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari. Kemudian ada laba yang tahan. Laba yang tahan adalah bagian laba yang menjadi milik pemegang saham. Akan tetapi, oleh Rapat Umum Pemegang Saham RUPS diputuskan untuk tidak dibagi menjadi dimasukkan dalam modal bank. 2. Dana yang berasal dari modal pinjaman. Dana pinjaman dari pihak di luar bank yang lazim disebut dengan dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank. Itu ada 4 pihak. Yang pertama, pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman yang lebih dikenal dengan pinjaman antar bank, dalam kurung interbank money. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan, misalnya untuk menutup kewajiban clearing atau memenuhi ketentuan saldo giro wajib minimum GWM di Bank Indonesia. Kedua, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri. Pinjaman yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan Bank Indonesia yang bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negeri, PKLN. Pinjaman dari lembaga keuangan bank LKBB. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan bank LKBB. Pinjaman ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tetapi lebih benar berbentuk pinjaman atau kredit dan surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Dan yang keempat, pinjaman dari Bank Sentral Bank Indonesia. Pinjaman dari Bank Indonesia diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh Bank Indonesia yang menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang dapat prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan, misalnya kredit usaha tani, KUD, dan kredit pengadaan gabah. Kemudian ada lagi dana yang berasal dari masyarakat. Yang ketiga, dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk, yaitu ada giro. Giro adalah simpanan. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang menarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Dan deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank. Penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dan ada tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Penyetorannya penarikan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang akan ditentukan. Itu ada manajemen alokasi dana bank. Manajemen alokasi dana bank itu ada sistem manajemen dana bank, di mana peranannya sebagai financial intermediary berjalan dengan baik. Bank merupakan perantara keuangan masyarakat, yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Karena itu, semua servis bank kepada masyarakat, peralatan canggih yang dimiliki keterampilan personel dan lain-lainnya
adalah rangka menjalankan peranan selaku perantara keuangan. Artinya menjalankan dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana masyarakat dan memberikan kredit. Kemudian ada lagi namanya simpan giro. Simpan giro menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan atau dana pihak ketiga, di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, biliet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Kemudian ada juga deposito. Tabungan, simpanan tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian waktu, sehingga kita dapat mengambilnya sewaktu-waktu kita memerlukannya. Kemudian ada deposito. Deposito adalah sebuah produk simpanan, sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Karena jangka waktu dan suku bunga yang tetap itulah, Anda bisa dengan mudah menghitung jumlah yang akan Anda terima pada akhir periode investasi deposito. Kemudian ada manajemen kredit. Pengertian kredit yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan sebuah pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan sebuah janji kepada perusahaan. Dalam pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang sudah disepakati. Kredit telah lazim digunakan kepada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Pengertian kredit dalam penggunaan yang semakin meluas perlu untuk ditelusuri, yang mana relevansi penggunaannya dalam praktik bisnis umumnya dan perbankan khususnya. Jenis-jenis kredit ya ada beberapa, seperti kartu kredit. Ini banyak, ini pakai rata-rata dipakai masyarakat semuanya. Kedua, kredit tanpa anggunan. 3, kredit usaha rakyat atau KUR. 4, kredit multiguna. 5, kredit investasi. 6, kredit rekening koran atau dengan KRK. Prinsip kredit. Prinsip pembelian kredit yaitu ada karakter, mana karakter yaitu melihat bagaimana karakter latar belakang calon meminjam yang akan dipinjamkan. Dari karakter ini kita dapat lihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Kemudian ada capacity. Kriteria kedua adalah capacity, disebut dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dapat membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari mana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Dan selanjutnya ada kapital, yang khususnya diberlakukan pada nasabah meminjam untuk usaha atau bisnis. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah, untuk kemudian dijadikan acuan apakah layak atau tidak dibeli kredit. Dan ada kolateral. Kolateral yaitu sesuai dengan namanya, jaminan ini menjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan bersifat fisik ataupun non fisik. Kemudian ada kondisi yaitu adalah kondisi perekonomian yang baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan yang akan dipinjamkan. Kemudian
Tugas bank. Tugas Bank Indonesia. Bahasan bab selanjutnya. Bank Indonesia tugasnya yaitu membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter Indonesia. Kedudukannya sebagai bank sentral Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian yang mempunyai wewenang antara lain menetapkan macam dan harga mata uang, menekan laju inflasi, pengaturan kredit atau pembiayaan. Kemudian ada hubungan kerja dengan pemerintah lembaga keuangan. Hubungannya yaitu dalam hal hubungan baik Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka Bank Indonesia dapat dilakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi dan lembaga keuangan dalam internasional. Dalam hal ini dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah warga. Maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional adalah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama internasional meliputi berbidang-bidang intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lintas negara, hubungan koresponden, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas bank sentral, pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Sekian hasil presentasi saya mengenai bab-bab yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.